Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Ella akan menjelaskan dan melakukan percobaan tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Apa itu rangkaian secara seri? Rangkaian listrik secara seri disusun secara berurutan tanpa cabang. Seperti ini ya. Kemudian, apa itu rangkaian listrik secara paralel? Rangkaian listrik secara paralel disusun secara berderet atau bercabang. Seperti ini. Selanjutnya, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk melakukan percobaan rangkaian listrik ini. Yang pertama, kita membutuhkan baterai. Yang kedua, kita membutuhkan kabel. Dan yang ketiga, kita membutuhkan bohlam senter. Yang keempat, kita membutuhkan saklar. Yang kelima, membutuhkan selotip. Dan yang keenam, kita membutuhkan gunting. Sekarang, kita akan mencoba membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, kabelnya yang sudah disiapkan ini bikin 5 bagian ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada selotip, baterai, bohlam, dan saklar. Yang pertama, kita sambungkan dulu kabel yang nomor 1 ini. Ya, disambungkan dulu. Kemudian sambungkan dengan baterai lampu ya yang sudah ada bohlamnya ini. Kemudian lampu bohlam yang kedua kita sambungkan. Kabel yang ketiga sambungkan lagi ke bohlam yang kedua. Kemudian kita pasang saklarnya di sini ya di antara kabel yang ketiga dan keempat. Sebelahnya lagi. Nah, ya ini dia rangkaiannya sudah kita rangkai tadi ya. Kita coba hidupkan. Rangkaian seri kita hidupkan ya. Ya, hidup ya teman-teman ya. Rangkaian seri ketika lampu satu mati maka yang lainnya juga akan ikut mati. Ketika satu hidup maka yang lain juga akan ikut hidup. Ya, selanjutnya kita akan bikin rangkaian paralel. Siapkan kabelnya ya.
ada 5 kabel, 1, 2, 3, 4, 5. Biar lebih mudah teman-teman bisa bikin skemanya seperti ini dulu. Kemudian kita sambungkan ya, kabel 1, 2 disambungkan gini dulu. Ya, disambungkan ya teman-teman. Nih kan sudah tersambung. Habis itu bohlamnya kita sambungkan lagi. Ya, kemudian kabel kedua disambung dengan kabel ketiga tapi dikasih bohlam lagi. Sambung. Kemudian kabel yang ini, yang keempat, diberi saklar ya teman-teman, dipasangkan saklar. Sebelumnya digabung dulu dengan kabel yang kecil ini, dipasang begini. Pasangkan ke saklarnya. Kemudian kabel yang ketiga ini yang warna merah dipasangkan ke yang saklar sebelah. Yang ini juga ya, yang kabel kecil tadi dipasang ke lampu yang tepat. Ya, seperti ini ya bentuk rangkaian paralel ya, jadi dia bercabang ya. Ya, setelah ibu rangkai ya, kita lihat hasilnya yang rangkaian paralel ya. Kita ceklek saklarnya. Ya, hidup ya teman-teman ya. Tapi kenapa dia paralel? Ketika saklarnya dimatikan, lampu yang sini akan mati, lampu yang sini tetap akan hidup karena arus yang dari arah sini itu terputus oleh saklar ya. Jadi arus kenapa lampunya bisa hidup juga dia mendapat arus listrik dari baterai ya. Di sini ada, di baterai itu kan ada kutub negatif dan kutub positif. Setelah melakukan percobaan, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi ketika lampu bohlam tidak menyala. Kemungkinan pertama,
baterainya tidak memiliki arus dengan baik. Pastikan dulu baterainya memiliki arus dengan baik. Kemudian, kemungkinan kedua, pastikan baterai, kabel, saklar, dan bohlam tersambung dengan baik. Kemungkinan ketiga, pastikan bohlamnya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita akan mengetahui manfaat dan fungsi dari rangkaian listrik ini. Manfaat dan fungsinya untuk mendapatkan arus listrik, di mana jika satu lampu padam, maka lampu yang lainnya itu juga akan padam. Itu untuk rangkaian seri. Kemudian untuk rangkaian paralel sama, untuk mendapatkan arus listrik, di mana jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tidak akan padam. Seperti yang sudah kita lakukan percobaan tadi. Contoh rangkaian listrik secara seri yang pertama adalah terminal listrik yang ada di rumah. Terminal untuk colokan berbagai macam alat elektronik ya, seperti setrika, rice cooker, kan ada terminalnya tuh. Itu termasuk contoh dari rangkaian seri. Yang kedua adalah terminal untuk colokan USB. Ya, seperti ini gambarnya ya. Kemudian contoh untuk rangkaian listrik secara paralel. Contohnya adalah instalasi listrik yang ada di rumah teman-teman. Seperti ini contohnya. Yang kedua adalah lampu rambu-rambu lalu lintas yang sering teman-teman lihat ketika di jalan. Tahu kan contoh seperti ini? Lampu rambu-rambu lalu lintas. Alat dan bahan yang akan teman-teman beli untuk melakukan percobaan ini bisa didapatkan bisa beli di toko elektronik di Jalan KS Tubun, tepatnya di samping SMA Negeri 2 ya. Saklar dan kabel bisa didapatkan di toko elektronik Melati dan Nasional. Ya teman-teman, biar lebih mudah teman-teman ketika mencari. Bukan promosi ya Bu Ella. Udah dulu ya, terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Boleh komen nanti di bawah video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.